Selamat datang kembali di channel Ordinary Math. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai integral tak tentu atau anti turunan. Nah, sebelum kita masuk ke anti turunannya, sekarang kita punya sebuah pertanyaan. Kalau misalnya di sini kita punya y sama dengan fx, kalau misalnya fungsi terdiferensiable, nah kan turunan y terhadap x-nya, itu kan bisa langsung kita cari. Itu f aksen x. Nah, sekarang gimana kalau sebaliknya? Kalau misalnya kita diketahui f aksen x-nya atau dy dx-nya, sekarang bagaimana kalau mencari fx-nya atau y-nya? Nah, gimana nih? Nah, untuk proses dari sini ke sini, ini kita gunakan konsep integral atau konsep anti turunan. Kalau misalnya sebelumnya kita di sini, kalau misalnya kita diketahui fungsi awalnya y, kalau misalnya kita mau nyari f aksen x-nya atau turunannya, kita gunakan konsep turunan. Nah, kalau ini kita gunakan konsep integral. Tuh. Nah, sekarang kita di sini punya sebuah fungsi baru, ya. Punya sebuah fungsi yang namanya anti turunan. Apa sih fungsi anti turunan itu? Nah, fungsi anti turunan itu kita lambangkan dengan f kapital X ya. Ini f besar ya. Tuh, ini bisa dependent, bisa tergantung variabelnya mau apa. Kebetulan di sini X ya. Nah, kalau misalnya kita turunkan fungsi anti turunan tersebut, itu hasilnya akan sama dengan fx. Kita turunkannya terhadap variabel yang berkaitan di sini ya. Itu hasilnya akan sama dengan f kecil x. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya kita diketahuinya adalah fungsi fx. Bagaimana cara mencari anti turunannya? Itu. Nah, untuk mencari fungsi anti turunan ketika diketahui x ini, fx ya, f kecil x, itu akan menggunakan konsep integral yang tadi ya. Ketika kita integralkan fx dx ya, itu hasilnya akan sama dengan fx atau fungsi anti turunannya ditambah dengan konstanta. Ya, ditambah dengan konstanta. Nah, pertanyaannya lagi, kok ada konstantanya di sini? Kenapa kok ada anti turunan dan ada konstanta? Jadi begini, misalkan di sini kita punya tiga fungsi anti turunan ya. Ada fungsi anti turunan pertama, fungsi anti turunan kedua, dan fungsi anti turunan yang ketiga. Nah, sekarang kita andai-andai dulu. Kita mau mencari fungsi fx-nya ya. Nah, kalau kita mau mencari fungsi fx-nya, itu kan berarti tinggal kita turunkan aja anti turunannya terhadap variabel yang bersangkutan. Dan nanti turunannya adalah x kuadrat ya. Langsung kita ya. Nah, sekarang di sini kita lihat lagi untuk dua fungsi anti turunan lainnya. Yang kedua dan yang ketiga. Coba kita cari turunannya yang anti turunan kedua dan ketiga. Nah, ternyata turunannya yang anti turunan kedua itu juga sama, yaitu x kuadrat. Tuh. Dan untuk yang ketiga itu juga sama turunannya, yaitu x kuadrat. Nah, jadi sini kalau misalnya kita punya sebuah fungsi ya, fungsi awal fx ini ya, punya fungsi awal fx dan kita integralkan itu nggak satu-satunya fx ini ya merupakan fungsi anti turunan dari fx ini. Itu bisa aja f1x ini bisa juga f2x ini. Itu. Jadi untuk mewakili ya, untuk mewakili setiap
anti turunan lainnya dari turunan fx ini, kita gunakan konstanta. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita integralkan fx ya, integralkan fx untuk mencari arti turunan ini, jangan pernah melupakan konstanta yang ini ya. Jangan pernah melupakan konstanta. Itu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ya. Kalau misalnya di sini kita punya sebuah anti turunan yang berbentuk pangkat ya. Misalkan di sini ada fx sama dengan x pangkat n ya. Nah, itu nanti anti turunannya ya kan? Itu sama dengan integral dari x dx ya. Itu nanti akan sama dengan x pangkat n dibagi ya, x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1. Dan jangan lupa, tak kalah penting, yaitu konstantanya. Jangan lupa konstanta yang ini ya, untuk mewakili konstanta lainnya. Nah, sekarang di sini kita langsung ke contoh soal saja. Misal di sini ada fx ya. Fx sama dengan x pangkat 4 ya, misalnya aja ya. Sekarang kita mau cari anti turunan ya. Itu bagaimana? Ya. Kita di sini gunakan rumus yang tadi ini ya. Kita gunakan rumus yang tadi dengan di sini n-nya sama dengan 4 ya. Nah, jadi di sini nanti anti turunannya dari fx yang tadi ini ya, x pangkat 4, itu hasilnya akan sama dengan integral dari fx dx ya. Jangan lupa kita definisikan dulu integralnya. Nah, nanti kan berarti kan x pangkat n tambah 1, tadi n sama dengan 4, jadi 4 tambah 1, lalu dibagi 4 ditambah 1, jangan lupa tambah c ya. Jadi sama dengan x pangkat 5 dibagi 5 tambah c. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau kamu suka videonya, boleh banget di-subscribe channel ini, di-like videonya, dan di-share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.